semangat! Materi yang akan kita bahas adalah struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia. Sebelumnya ingat ya, makanan diproses dalam tubuh melalui 4 tahap, yaitu 1. Ingesti atau proses memasukkan makanan ke dalam mulut, 2. Digesti atau pencernaan, 3. Absorpsi atau penyerapan, dan 4. Defekasi atau pengeluaran. Nah, sekarang ayo kita pelajari mengenai 1. Pencernaan mekanis dan pencernaan kimia, 2. Organ pencernaan dan fungsinya, 3. Organ pencernaan tambahan, dan 4. Enzim-enzim pencernaan. Pencernaan makanan terbagi atas 2 macam, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis terjadi ketika makanan dikunyah, dicampur, dan diremas. Pencernaan kimiawi terjadi reaksi kimia yang menguraikan molekul besar makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Pencernaan kimiawi pada proses pencernaan biasanya dilakukan dan dibantu oleh enzim-enzim pencernaan. Organ pencernaan utama pada manusia terdiri dari mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung, usus halus, dan usus besar. Yang pertama yaitu organ mulut. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur atau saliva. Gigi berdasarkan tahapan perkembangannya dibagi kepada 2, yaitu gigi susu dan gigi tetap. Gigi susu terdapat pada anak-anak usia 6 bulan sampai 8 tahun dan berjumlah 20 buah. Untuk rumus gigi susu dapat kamu lihat pada layar. Dibagi kepada rahang atas berarti gigi bagian atas dan rahang bawah berarti gigi bagian bawah. Dan dibagi lagi kiri dan kanan. Kita lihat gigi pada rahang atas bagian kiri. Terdiri dari 2 gigi seri, 1 gigi taring, 2 geraham depan, dan 0 geraham belakang. Jumlahnya sama untuk bagian kanan dan kiri kanan geraham bawah. Rumus untuk gigi tetap sama dengan gigi susu. Cuma untuk geraham belakang pada gigi tetap sudah ada 3, baik kiri kanan geraham atas maupun kiri kanan geraham bawah. Maka jumlah gigi pada gigi tetap adalah 32 gigi. Lidah. Fungsi lidah: 1. Membantu menelan makanan, 2. Mengatur letak makanan, 3. Mendorong makanan ke kerongkongan, 4. Indera pengecap. Bagian samping lidah lebih sensitif pada semua rasa seperti manis, asin, dan asam. Dan pada bagian pangkal lidah lebih sensitif terhadap rasa pahit. Bagaimana dengan rasa pedas? Pedas bukan merupakan rasa, tapi merupakan sensasi terbakar karena adanya zat capsaicin. Air liur yang dihasilkan oleh kelenjar air liur atau saliva mengandung 1 mukosa atau lendir, yaitu senyawa yang berfungsi sebagai antibakteri, 2 enzim amilase atau enzim ptyalin, berfungsi memecah molekul amilum menjadi molekul maltosa. Di mulut terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Secara mekanis, makanan dipotong kecil-kecil oleh gigi, dan secara kimiawi, makanan berupa amilum akan dirubah menjadi maltosa oleh enzim amilase. Kita masuk organ pencernaan yang kedua, yaitu esofagus atau kerongkongan. Makanan yang berbentuk bolus atau bola-bola yang bercampur air liur dari mulut akan masuk ke dalam tekak atau faring. Faring merupakan saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau esofagus. Pada pangkal faring terdapat katup kerongkongan yang disebut dengan epiglotis. Epiglotis berfungsi untuk menutup ujung saluran pernafasan atau laring agar makanan tidak masuk ke saluran pernafasan. Setelah dari faring, makanan masuk ke dalam esofagus atau kerongkongan.
Otot kerongkongan berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas yang mendorong bolus ke dalam lambung. Gerakan otot kerongkongan yang meremas ini disebut gerakan peristaltik. Kita masuk organ pencernaan yang ketiga, yaitu lambung. Dari esofagus, makanan atau bolus masuk ke lambung. Di lambung, makanan akan mengalami dua macam pencernaan, yaitu secara kimiawi dan secara mekanis. Secara mekanis, otot lambung berkontraksi mengaduk-ngaduk bolus. Dan secara kimiawi, makanan akan bercampur dengan getah lambung. Nah, getah lambung mengandung asam klorida atau HCl, enzim pepsin, dan enzim renin. HCl berfungsi membunuh kuman yang masuk bersama makanan karena dia akan merubah keasaman lambung menjadi pH 1-3. Enzim pepsin akan menghidrolisis atau memecah protein menjadi pepton, yaitu campuran dari polipeptida dan asam amino. Dan enzim renin akan mengendapkan protein kasein yang terdapat di dalam susu. Setelah melalui proses pencernaan selama 2-4 jam di lambung, bolus menjadi bahan kekuningan yang disebut dengan chymus atau bubur usus. Chymus akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus 12 jari. Pengaturan ini dibantu oleh adanya sfinkter atau otot-otot yang tersusun melingkar antara lambung dan usus 12 jari. Sekarang kita masuk organ yang keempat, yaitu usus halus. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum dengan panjang sekitar 0,25 meter, 2 usus tengah atau jejunum dengan panjang sekitar 7 meter, dan 3 usus penyerapan atau ileum dengan panjang sekitar 1 meter. Bagian usus halus yang pertama yaitu usus 12 jari. Kenapa disebut usus 12 jari atau duodenum? Karena panjangnya sama dengan panjang 12 jari yang disusun. Pada duodenum terdapat saluran yang terhubung dengan kantong empedu dan pankreas. Getah pankreas dari pankreas mengandung enzim, yaitu 1 enzim lipase yang akan mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. 2 amilase akan mencerna amilon menjadi maltosa, dan 3 tripsin yang akan mencerna protein menjadi polipeptida. Dan getah empedu yang dihasilkan hati akan mengemulsikan lemak, yakni membuat lemak agar larut dalam air. Bagian usus halus yang kedua yaitu usus kosong atau jejunum. Kenapa disebut usus kosong? Usus ini kosong pada orang yang meninggal. Usus halus menghasilkan enzim, yaitu 1 enzim enterokinase berfungsi mengaktifkan tripsinogen yang dihasilkan pankreas menjadi tripsin. 2 erepsin atau dipeptidase berfungsi mengubah dipeptida atau peptin menjadi asam amino. 3 maltase mengubah maltosa menjadi glukosa. 4 laktase mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. 5 sukrase berfungsi mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. 6 tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. 7 disakarase berfungsi mengubah disakarida menjadi monosakarida. 8 nukleosidase berfungsi memecah nukleosida menjadi basa nitrogen serta gula deoksiribosa. 9 peptidase berfungsi mengubah polipeptida menjadi asam amino. Nah, proses pencernaan makanan berakhir di jejunum atau usus kosong. Selanjutnya, proses penyerapan pada usus halus, yaitu pada bagian usus penyerapan atau ileum, terjadi dengan 2 bentuk, yaitu 1. Glukosa, vitamin yang larut dalam air, asam amino, dan mineral, setelah diserap oleh villi usus halus, akan dibawa oleh darah menuju hati dan diedarkan ke seluruh tubuh. Glukosa dalam hati selanjutnya disimpan dalam bentuk glikogen. Dan yang kedua, asam lemak, gliserol, dan vitamin yang larut dalam lemak setelah diserap oleh villi usus halus akan dibawa oleh pembuluh getah bening menuju hati, kemudian disimpan dalam jaringan lemak.
Sekarang bagaimanakah terjadinya proses penyerapan pada usus halus? Struktur usus manusia memiliki lipatan-lipatan baik bagian luar maupun bagian dalam yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan. Semakin luas bidang permukaan bagian dalam usus, semakin banyak fili yang terdapat akan menyebabkan proses penyerapan yang terjadi juga akan semakin efektif. Apa itu fili usus atau jonjol usus? Yaitu lipatan atau tonjolan-tonjolan dari usus halus. Organ pencernaan yang kelima yaitu usus besar. Usus besar atau kolon memiliki panjang lebih kurang 1 meter dan terdiri atas kolon ascendens naik, kolon transversum atau mendatar dan kolon descendens atau menurun dan berakhir pada anus. Di antara usus halus dan usus besar terdapat usus bentu atau sekum. Pada ujung sekum terdapat tonjolan kecil yang disebut dengan umbai cacing atau appendix yang berisi massa sel darah putih yang berperan dalam imunitas. Nah, kalau kamu mendengar ada orang yang kena sakit usus buntu, nah yang infeksi adalah appendix ini. Jadi ketika dioperasi, appendix inilah yang dipotong. Yang masuk ke dalam usus besar merupakan zat sisa pencernaan yang terdiri atas sejumlah besar air dan bahan makanan yang tidak dapat tercerna, misalnya selulosa. Zat sisa makanan ini berada di dalam usus besar selama 1-4 hari. Sedangkan usus besar itu sendiri sebetulnya berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan. Jika sisa makanan kelebihan air, maka usus besar akan menyerapnya. Sebaliknya, jika sisa makanan kekurangan air, maka dinding usus besar akan mengeluarkan air. Di dalam usus besar terdapat banyak sekali bakteri Escherichia coli yang membantu membusukkan sisa-sisa makanan tersebut. Bakteri Escherichia coli mampu membentuk vitamin K dan B12. Sisa makanan akhirnya dikeluarkan dari usus besar melalui anus berupa tinja atau feses. Organ pencernaan tambahan pada manusia yaitu hati. Hati berfungsi 1. Berperan dalam proses detoksifikasi, yaitu ketika dalam darah terkandung beberapa zat yang berbahaya dan bersifat racun, maka hati akan menetralisir racun tersebut sehingga tidak berbahaya bagi tubuh. 2. Penyimpanan. Hati akan memindahkan zat besi atau Fe dan vitamin A, D, E, K, dan B12 dari darah dan menyimpannya. 3. Menjaga keseimbangan kadar glukosa darah. Ketika kadar glukosa dalam darah rendah, hati akan melepaskan glukosa dengan cara memecah glikogen. Bahkan, jika dibutuhkan, hati akan mengubah gliserol, asam lemak, dan asam amino menjadi glukosa. 4. Mengatur kadar kolesterol dalam darah. Kolesterol akan diubah menjadi asam kolik atau folik acid yang berfungsi untuk mengemulsi lemak. Sel-sel hati akan mengeluarkan getah yang mengandung kolesterol, asam kolik, garam empedu, lecitin, bilirubin, dan elektrolit. Getah ini disebut dengan getah empedu. Hati merupakan kelenjar terbesar di dalam tubuh dan terdapat di rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Organ pencernaan tambahan yang kedua yaitu kantong empedu. Kantong ini akan menyimpan getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Getah empedu berwarna kuning kehijauan karena mengandung pigmen bilirubin. Bilirubin merupakan pigmen yang terbentuk dari pemecahan hemoglobin. Kantong empedu terletak di bawah hati. C. Pankreas. Pankreas menghasilkan getah pankreas yang mengandung natrium bikarbonat dan enzim-enzim pencernaan. Pankreas juga merupakan kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon insulin. Hormon insulin berfungsi mengatur proses pengubahan glukosa dalam darah menjadi glikogen yang disimpan dalam hati. Adanya hormon insulin inilah yang mengontrol keseimbangan jumlah glukosa dalam darah.
Apabila terjadi gangguan dalam produksi insulin, maka dapat mengakibatkan penyakit diabetes. Pankreas berada di balik perut di belakang lambung. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.